Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberkahi kita selama kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Andi Nurholis Hasmi dengan NIM 210506501 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir yang telah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Fatimah serta Pak Alam. Adapun sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu, bagaimana pemahaman Anda tentang perkembangan peserta didik? Suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan suatu anak mulai dari bayi, anak, remaja, serta dewasa. Selanjutnya, seberapa penting perkembangan peserta didik bagi calon pendidik? Jawaban saya itu sangat penting karena ini dapat membantu calon pendidik dan calon peserta didik. Bagaimana pemahaman Anda tentang perkembangan peserta didik? Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan suatu anak, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa penting PPD bagi calon pendidik? Sangat penting karena dapat membantu calon pendidik dan pendidik dalam memahami peserta didik. Ilmu dan pengalaman apa yang telah diperoleh dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dalam 14 kali pertemuan? Jawaban saya itu suatu ilmu tentang mengetahui cara mendidik dan cara kita memahami peserta didik. Pertanyaan yang keempat yaitu, adakah pengalaman tentang pemanfaatan ilmu perkembangan peserta didik? Jawaban saya, pemanfaatan yang bisa saya ambil yaitu tentang kecerdasan emosi. Pertanyaan terakhir yaitu, saran-saran untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Peserta dapat memperhatikan dengan baik pada saat pemateri memberikan materi. Baik, kita langsung masuk pada materi yaitu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis dari hasil kematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu. Pengertian perkembangan ialah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif, fungsional, dan yang terjadi pada aspek fisik dan psikis. Persamaan dan perbedaan yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Persamaan pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya merupakan proses perubahan progresif, maksudnya ialah berjalan secara bersamaan dan bersifat maju, meningkatkan dan menjadi lebih baik. Perbedaannya yaitu sifat perubahan pada pertumbuhan perubahan bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan perubahan bersifat kualitatif, fungsional, aspek yang berubah. Pada pertumbuhan yang berubah adalah aspek fisik, sedangkan pada perkembangan aspek yang berubah yaitu adalah aspek fisik dan psikis. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum untuk memahami prinsip dan proses matematika dasar. Kita akan mempelajari fungsi, geometri, analitik, aljabar, dan lainnya untuk mempelajari cara menganalisis dan menjawab soal matematika. Kita akan belajar cara menggunakan penalaran matematika dan menjalankan operasi numerik untuk menjawab soal. Yang pertama itu
untuk mempelajari cara menerapkan matematika pada situasi dunia nyata. Kita akan mempelajari konsep matematika, bisnis, logika, proporsional, dan penalaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, bahwa perkembangan merupakan perubahan progresif, perubahan ke arah peningkatan, bahwa tahap-tahap perkembangan awal merupakan dasar untuk tahap-tahap perkembangan. Selanjutnya, bagian kedua yaitu bahwa perkembangan membutuhkan stimuli. Yang ketiga yaitu bahwa tempo perkembangan bersifat individual atau bersifat sendiri. Bagian selanjutnya bahwa perkembangan berlangsung dengan mengikuti pola tertentu. Yang terakhir bahwa perkembangan berlangsung secara bertahap, jadi tidak langsung. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip perkembangan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Itulah yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.